Teman-teman semua, apa kabar? Hari ini aku membawa drama. Ya, seperti biasa drama VTuber lagi. Dan kali ini aku tuh ngerasa drama ini akarnya tuh dari rasa nggak enak. You know what I'm saying? Kayak misalnya gini deh, aku bakal kasih contoh. Kau pernah nggak sih? Misalnya nih, kau lagi komis atau lagi minta orang buat mengerjakan sesuatu untuk kau. Kau udah bayar nih, kau udah bayar dia. Tapi karena kau ngerasa kayak nggak enak, akhirnya ketika dia melakukan kesalahan, kau kayak, aduh mau minta revisi tapi nggak enak. Kau pernah nggak ngerasa kayak gitu? Kalau kau pernah ngerasa kayak gitu, ya selamat. Itu adalah mental orang Indonesia yang dimana mereka punya mental nggak enakan. Kalau aku beda, aku kejam. Kalau kau nggak bener, revisi sampai bener. Itu didikan yang biasa aku dapat ya. Dan kalau misalnya kau ngerasa dapat deadline dan nggak bisa dikerjakan sampai tanggal 5 September, kalau kata gue mending mundur. Maksudnya kerjaan komis. Bukan dari 17 tahun. Sorry, kita lanjut. Nah, jadi gini, pertanyaannya, masalah mental Indonesia yang gak enakan ini sampai mana sih? Maksudku gini loh, aku yakin ya beberapa di antara kalian tuh gak tega gitu buat minta kayak revisi dong, revisi. Aduh, ini bang ada 17 kesalahan nih, tolong revisi dong. Aku yakin gak enak, kayak aduh aku kan bayarnya cuma segini, masa sih minta revisi banyak. Nah, ini specifically sering banget kejadian di dunia VTuber, artis, anime atau apapun itu, yang dimana mereka tuh sangat ragu untuk minta revisi. Dan akhirnya ketika mereka takut untuk minta revisi, modelnya jadi jelek. Nah, masalahnya model VTuber itu adalah nyawa dari VTuber itu sendiri. Kalau modelnya jelek, yang mau nonton siapa? Nah, emang apa sih yang terjadi dengan dunia ini, dengan industri VTuber ini, dan sampai mana sih tahap nggak enakannya gitu? Kita di sini ke kasusnya Shirotani Tenshi. Shirotani Tenshi siapa? Dia VTuber, lucu, cakep, imut. Kayak ya dia salah satu VTuber yang lucu. Aku sendiri suka ngeliatin dia, maksudnya ngeliatin dia live. Ya nggak sesering itu sih aku nonton dia live. Tapi dia lucu, trust me. Kalau kau suka, kalau kau mau nonton silahkan ditonton. Nah tapi emang ada apa dengan Shirotani Tenshi? Nah yang terjadi adalah dia itu komis rigging. Dia itu komis bikin karakter, udah bayar 11 juta tapi jelek. Kalau kau ngeliat sekilas mungkin gak kelihatan jelek. Dan dia udah bikin thread. Kenapa dia bikin thread? Karena aku bilang bikin thread aja, gak usah bikin Google Doc, kepanjangan kata gue. Kagak usah Google Doki, kagak usah. Kurang lebih, Ohayo Sekai, aku mau bikin rating mama atau papa VTuber aku nih gitu. @Likarikyun gitu. Nah, ketika kita ngelihat Likarikyun, kita lihat dia di Twitter, maaf atas keresahannya, setelah beberapa beres saya akan berhenti, sudah tidak menerima apapun dan yang berhubungan dengan komis lagi. Dan dia minta maaf. Damn, dia beneran langsung minta maaf, sekian dan terima kasih. Damn, emang apa sih yang dia perbuat? Kita bongkar lagi tweetnya Shirotani Tenshi. Jadi dia di sini pengen ngata-ngatain si artis, tapi dengan cara gimmicknya rating. Ya menurutku ini bagus ya, secara ini ya, penyampaian bagus. Karena nggak menyinggung banget nih. Jadi orang kelihatannya dia berdamai, dia bercanda gitu. Itu kalau menurut pandanganku ya. Nah gini, bakal honest review dia bilang. Rincian pembelian, total bayar 11 juta plus. Fucking 11 juta plus. 5 juta buat L2D, 5 juta rigging, 1 juta desain. Note, nggak dapat official desain karakter sheet, 700k V-Bridger. Nah, karakternya emang jelek ya. Kalau menurutku sendiri karakternya lucu, karakternya imut. Kalau menurutku. Dan dia sendiri bilang di sini, art dilihat dari jauh 7/10. 7/10, oke, aku cukup setuju. Dari jauh kelihatannya bersih, bagus. Subarashi putih-putih malaikat suci, oh my god. -3 karena dia main ngerik aja sebelum artnya kelar atau di ACC. Literally no communication. Nah, buat artis di luar sana, buat tukang gambar di luar sana, buat VTuber di luar sana, atau orang yang mau berkarir di dunia VTuber, saranku, kalau misalnya kau mau menyewa atau mempekerjakan seseorang, push. Kayak misalnya, ini udah selesai belum? Tanyain terus. Jadi kau nge-push dia, nanyakan progresnya, ya otomatis kau bakal dapat progresnya dia juga. Kalau misalnya kau nge-push artis yang kau pekerjakan, otomatis mereka akan ngeberi report dong. Dan dari report itu kau bisa kayak ngecek, kayak misalnya ngecek apakah sudah sesuai rambutnya atau modelnya atau apanya gitu. Coba di sini sekali lagi, no communication. Pertanyaannya, apakah ini salah Shirotani Tenshi atau salah dari Hikari? Kita
scroll lagi ke bawah. Art dilihat dari dekat -1/10. Tapi kalau dari dekat kok the photo will speak for itself kali ya. Need more photo, DM. Anjay, dia bakal ngasih pub. Ada orang rigging. Ini apa anjir? Ini kenapa ngelewat dari sini? What the fuck man? Lanjut. Oke, ini kayak tempelan. Dadanya offside, tempelan. Ini kenapa cropnya kayak gini? Kenapa ke crop anjing? Ini mana garisnya nih? Anjing detailnya nggak detail anjing. Sepatunya kocak. Oh, line artnya nggak rapi. Iya bener, line artnya nggak rapi. Ini masih ada mencong-mencong gitu. Ini kalau di zoom lagi aku yakin warnanya keluar-keluar. Wait, dia bayar 11 juta for this kind of thing. Dada offside bro, dada offside. Zoom di sini nyadal. Bro, dada offside 11 juta. Man, aku bakal crash out kalau dapat kayak gini men. Aku bakal ngata-ngatain dia nggak bisa kerja men. Nah, kita lanjut ke bawah. Ekspektasi rigging 10/10 anjay. Oh my god, lihat deh riggingnya bagus banget. Udah minta izin ke yang punya model di sini. Oke. Kita lihat dulu, kita lihat. Deh, look at that bouncy. Look at that bouncy baby. Look at that bouncy boops. Sorry, my bad G. Reality rigging -1/10. Kita lihat ekspektasinya, kita lihat. Bouncy. Ya, oke. Cute. Aku enggak. Aku cuma ngeliat 1 detik cuma kayak astagfirullahaladzim. Bro, look at this shit man. Yo, chat. What do you think about this man? So bouncy, ini bouncy. Sah gitu kan. Kita lihat. Wow, look at that movement. Yo, chat. Zoom in. Apa tuh yang di zoom? Anjing badannya kepisah anjir. Ini bro, di zoom ini dal. Ini lihat ini badannya kepotong anjing, kuyang anjir. Bolong riggingnya. Rigging 5 juta dan art 5 juta bilek. Astaga, ini mah kayak ditempel doang. Ini patokan ini di jempol tangannya ya. Astaga naga. 700k sampai 1 juta free bridger bilek. Aduh, mulut kan aiweo ya. Mulutnya. Ini bagian ini lucu nih. Nah, ini lucu nih. Bagian ini lucu. Sisanya enggak. Koreksi aku bukan tukang rigger, aku bukan artis, aku nggak ngerti apa-apa soal VTuber. Gue bukan pakar VTuber. Tapi kalau setahu gue ya, pergerakan mulut yang selalu dijaga tuh pasti A I U E O. A I U E O vowel sama ada beberapa huruf lah yang dibikin kayak biar gerakan mulutnya kelihatan lebih realistik, lebih manusiawi gitu. Dan itu yang bikin karakter VTuber menjadi lebih imut gitu. Ini what kind of fuck is this man? Yo, this is so ass man. Captionnya, liatin captionnya anjing. Tas atau kertas anjing. Oh iya ya. Ya masuk akal. Komunikasi sebelum DP 9/10. Anjing. Aku gak expect ada manusia yang bikin komunikasi sebelum DP 9/10. Wow, sangat fast responsif. Bisa dinego juga anjang 9/10. Oh alah, paling kuturin aja diskon 2 juta. Jadi 5 juta L2D, 5 juta rigging, 1 juta desain. Oke, nice gitu. Komunikasi setelah DP 10 -10/10. Astaga. Kok AFK ya dia ngasih chat? Bisa nggak Mi? Soalnya karena nggak ada alisnya, pas marah DLL kayak marah sinis. Itu final apa revisi? Itu final, yang tadi tuh final. Nah gini, ternyata di sini tuh dia masih minta ngemis anjing kayak ngemis. Padahal dia yang ngebayar, dia yang ngemis loh. Tanggal ini bulan 6, tanggal 7 2025. Ini sorry bulan 7. 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 hari 6 hari baru dijawab. Gila. Mami udah beneran gak mau kontak sama aku lagi kah? Capek banget, please di ghosting. Oh my god. Gila anjing najis. Bulan Februari 2025 8, 10 11 di ghosting. Mami udah bangun kah? Apa kabar dengan riggingnya Mi? Aku lupa bilang mau V-Bridger. Mami muka beruangnya masih bisa diganti gak ya? Mami kalau boleh aku minta update-nya bla bla. Wah astaga naga. Itu juga kayaknya kemarin modelnya aku belum ACC tapi udah di rigging. Aku bingung. Kok pernah gak sih bikin skripsi gak di ACC sama dosen pembimbingmu tapi langsung sidang? Gila. Debut dari 14 Februari. Modelnya belum kelar, dimundurin jadi 25.
Tapi kalau belum kelar juga harus tunda lagi. Jadi mohon update-nya. Anjir, aku kasihan banget anjir. Dia bayar 11 juta cuma untuk di ghosting, cuma untuk dibikinkan model tanpa ACC, tanpa minta approval. Gila. Kita lihat nih. Berikutnya, ekspektasi deadline 10/10. Dia menjanjikannya cepat. Wow, live 2D dan rigging maksimal cuma 3 bulan, cepet banget. Buat desain 1 minggu, L2D 1 bulan, paling cepet 2 minggu, rigging 1 bulan. Bari paling gak makan 3 bulan. 3 bulan, kok sama kayak All for One anjing. Daniel anjing. Lanjut, kita lanjut. Realita, deadline, minus 10.000 per 10. Foto di bawah adalah pas deadline. And yap, like you guys guess, L2D-nya aja belum kelar pas udah deadline. Wow, siapa yang bisa menduga? Gila. Oke sip. Halo Mami. Filenya udah ada kah Mami? Mami 27, 28, 29. Oh ini deadline-nya. Dia ngomongnya di Agustus 2024. Oktober, November, Desember, Januari. Oh iya 3 bulan lah, 3 bulan. Oke, 3 bulan. Di spam setiap hari tidak ada jawaban. Inilah ya teman-teman ketika kau tidak sanggup ya. Tidak sanggup tapi menyanggupi gitu. Terus habis itu lanjut. Storytelling cerita sedih 100/10. Ini adalah red flag ya teman-teman ya. Kalau kau VTuber atau calon VTuber atau orang yang mau jadi VTuber, kata gue gini. Kalau misalnya kau ketemu dengan tukang gambar yang lagi ngerjakan gambarmu, tapi tiba-tiba dia curhat tentang keluh kesahnya, semua masalahnya dengan kliennya yang lain atau apapun itu, kalau kata gua hati-hati. Red flag anjing, red flag kalau kata gua. Aku udah banyak cerita sedih dari dia. Wow, sedih banget. Apalagi pas aku minta update. Banyak banget guys cerita sedihnya. Sebagai tensi yang baik, aku pun mendengarkan semua keluh kesah manusia ini. Kia agak anjing ya kalau si Rotani Tensi agak anjing juga ya. Aku gak bakal taruh SS soalnya aku masih respect privasi. So have this meme instead. Kasih alasan buat nunda, ghosting. Hikari pas ditanyain kapan kumisnya kelar. God damn, this shit is diabolical man. Me waiting for Hikari to response. Nah itu kerja kok bawa urusan pribadi ya sebenarnya nggak profesional banget. Itu nggak sehat banget. Profesionalitas tanda tanya per 10. When ya. Lihat aja chat aku ke dia dan make your own conclusion. Small konteks, dia sempat menjanjikan aku model 2.0 setelah mengaku kalau art dan rig dia sekarang gak maksimal. Setelah itu semua masalah revisian yang aku minta dia pasti ngomong nanti di V2 aja. Sebentar, di model pertama dia gagal nih bikin model gak bagus-bagus amat, banyak cacat sana sini. Terus dia menjanjikan 2.0. Damn, ibarat kata ya, istilah kata nih bang ya bang ya. Ada presiden nih, periode satunya gagal. Terus dia ngomong udahlah nanti diperbaiki di periode 2. Menjanjikan periode 2. Klienmu itu belum tentu mau nge-hire kau buat periode 2 atau versi 2 anjing. Astagfirullahalazim. Dimanakah akal sehatnya? Bro, really? Logikanya? Oke, lihat di sini. Aku bingung soalnya komunikasi aku sama Mami itu kayak on off gitu. Dari dulu update dari modelku kayak nggak ada, tiba-tiba udah rigging padahal belum kelar artnya. Sampai sekarang aku ngerasa aneh mau minta ganti artnya karena Mami udah rigging. Jadi aku biarin aja. Nggak itu juga tapi susah banget gitu ngomong sama Mami karena jarang dibales chatnya, yang akhirnya bikin banyak masalah kayak gini, dimana aku sendiri udah nggak tahu modelku ada apa aja dan diapain. Jadi menurutku salahnya dia juga sih, si Rotani Tensei di sini juga salah karena kalau misalnya dia udah ada model dan tidak bisa dan udah langsung di rigging tanpa sepersetujuannya dia, mau nggak mau ya dia harus minta loh aku kan gak setuju sama model itu, revisi. Tapi harusnya emang ada kompensasi karena nggak sesuai sama deadline. Maksudku gimana caranya dia mau ngasih revisi kalau dia selalu di ghosting? Di sini kita ngomongin duit 11 juta. Yang dimana menurut beberapa orang 11 juta itu ya jelas uang yang banyak. Gila, sumpah. Gila. Ini bener. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi emosi. Semakin banyak waktu yang kau tunda, semakin banyak opportunity yang hilang men. Terlanjut. Jadi kalau kayak gini nanti bikin V2-nya gimana coba? Harus dikejar-kejar juga atau gimana? Gila, ini anjing, ini penggelapan dana anjing jatuhnya mah. 11 juta dapat riggingan yang tidak sesuai janji dan di ghosting. Anjay. 17 tuntutan yang di ghosting. Anjay. Maksudnya riggingannya ada 17. Keep in mind, yang offer itu kamu. Dan berarti
Sekarang model aku masih nggak 100%, tapi aku bayar dengan harga full 11 juta, 100%. So, I'm not getting what I paid for. Gila emang. Sekarang kamu mau kontraknya susah, minta riggingan yang seharusnya udah ada, kamu susah karena sibuk. Aku udah duga, aku bakal menduga kalau ternyata ya dia ini sebenarnya punya banyak kerjaan dan punya banyak klien dan dia tidak bisa menghandle semua kliennya. Itu dugaan pertamaku. Anjing, ini kocak banget anjing si Rotani Tensi anjing. Tapi kalau aku bilang sih Mama VTuber aku rasanya cocok banget deh jadi penulis. Soalnya dia pasti bisa jadi juara satu ikut kompetisi menulis. Soalnya bagus banget tiap bikin alasan untuk tidak memenuhi semua deadline dan revisianku. Tapi overall aku suka modelnya karena menggambarkan gue banget yang polos dan dicintai Tuhan. Anjing. Imagine kau sudah di scam 11 juta tapi kau masih bisa berdamai dengan diri sendiri. Dia dikomis untuk bikin model dan rigging, tapi malah ini dia komis untuk melatih kesabaran gitu. Keren, bener. Ini bro, siapa yang membiarkan dia memasak ini keren. Ku like dulu. Aku juga makasih sama Mama VTuberku ini. Berkat dia akhirnya aku belajar caranya bersyukur dan mengucapkan doa kepada Tuhan. Apalagi setiap kali ngechat dia buat nanyain update dan revisian. Anjing, mantap. Anjing lucu banget. Ini pesatir handal anjing. Pesatir handal. Ini betul 11 juta tuh untuk mengeluarkan lore-nya yang penyabar dan malaikat anjing. Review akhirnya 0/10 tidak akan direkomendasikan. Ini akunnya kan ya. Nah, Eksa Hikari. Kadang salah paham juga bisa makin buruk kalau dibiarin terlalu lama. Salahku udah terlalu banyak. Niat baik jadi terkesan jadi niat jahat. Pada akhirnya aku pamit. Salah aku udah terlalu banyak. Pada awalnya aku hanya pengen berbagi kebahagiaan di bidang ini. Tapi pada akhirnya aku malah jadi biang keroknya. Ada yang tidak diketahui tapi malah jadi benci. Maaf sekali teman-teman, aku cuma bawa masalah, aku malu ketemu kalian, kebaikan kalian gak pernah ku lupain, ku pamit. Terus habis itu, Abah Hikari, tutup akun, maaf atas keresahan yang udah saya perbuat, saya berhenti. Aku kembali. Open komis, saya kembali, anjay. Ini tim Patek apa gimana nih? Masalahnya, The Audacity untuk dia kembali tuh gila. Aku tahu bagaimana cara dia menulis kalimat ini. Dia tuh kayak pengen bikin sesuatu yang emosional. Cuma karena diksinya dan kata-katanya nggak nyampe atau vocabulary dalam bahasa Indonesianya kurang, akhirnya instead of mengeluarkan kata-kata sedih dan emosional, dia mengeluarkan sesuatu yang cringe. Niat baik jadi terkesan jadi niat jahat pada akhirnya. Ini apa ini? Niat baik jadi terkesan jadi niat jahat pada akhirnya. What the fuck is that, man? Asli masih open, di anjing najis. Dan sekarang katanya jadi ganti username. Ini username-nya lagi. Kalau kau memang gak bisa memenuhi pekerjaanmu, udah jangan ambil lagi. Yang sering jadi masalah di per-VTuberan dan per-artis-artisan ini adalah mereka terlalu ngambil banyak klien. Yang dimana mereka tahu mereka gak sanggup buat ngerjainnya. Jatuhnya kan kayak scam. Aku tahu mungkin niatnya baik, tapi sekali lagi karena dia tidak bertanggung jawab, tidak jago manajemen waktu, dan dia akhirnya main di dua kaki jadi VTuber sekaligus artis VTuber kayak tukang gambar dan sebagainya. Jadi ya akhirnya kemana-mana gitu. Dan menurut laporan yang ku dapat, dia itu literally mengerjakan komisannya waktu streaming. Ngerjakan komis sambil streaming. Kira-kira bakal selesai nggak? Orang dia streaming sambil gambar emang fokus. Itu satu. Kedua, bisa berani-beraninya loh. Dia open komis, streaming sambil gambar, terus dia ngeghosting kliennya. Kalau aku jadi kliennya, aku bakal ngechat di live chat, bro, kerjaan gua kok belum kelar tapi lu streaming. Terlalu banyak ambil klien, ditambah skill belum mumpuni, tapi udah berani over komis model F2D dan ring. Itu dia. Ya kalau misalnya dengan mental-mental biar kelihatan kerja, menurutku ini tolol. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah nonton streamingnya. Aku nggak seperhatian itu sama manusia buat nyari tahu dia siapa dan gimana. Cuma aku cukup percaya lah ya dengan si Rotani Tensi ini, karena kau lihat bagaimana caranya dia bikin thread gitu. Dia udah bikin sesuatu yang gua tahu nih gua ditipu 11 juta nih, tapi gua masih sarkasin, dia masih bercanda gitu. Dia masih bercanda dan dia masih kayak 0/10 gak direkomendasin, dan akhirnya dia ngasih tau kayak gitu kan. Dan tadi katanya buat narik korban lagi, katanya udah jalan 2 tahun kayak gitu mulu. Gila, 2 tahun dia kayak gitu.
Berapa duit tuh yang dia dapat tuh? Kepo gua. Aduh sayang banget men, si Rotani Tensinya hiatus. Dia hiatus tanggal 18 kembali. Nanti kita datangin streamingnya dia. Itu di komen threadnya pada nimbrung. Oke, wait. I didn't notice it back then. Aku kira masalahnya udah selesai. Oh, padahal dari awal udah ku warning biar aku jadi korban terakhir. Malah kamu ikutan terjun. Udah dikasih tahu. Pantesan Lunar Verspa nih orang ngelarang buat komis rigging di sini. Oh, ini korban juga nih Lunar. Halo Kak, aku juga pengen speak up tentang orang problematik ini. Aku dulu join studio dia dengan iming-iming bakal sukses buka komunisi VTuber. Kenyataan dia nggak ngehargain hasil karya orang, sering ngejelek-jelekin dengan bilang arsel orang lain jelek. Gak bakal laku di pasaran. Oke, korbannya lagi. Kamu tahu apa? Dia dulu pernah buat hal yang lebih bang, yaitu ghosting people and gun dan kembali setahun kemudian. Dan yap, ugly progress dan setelah itu aku akan berhenti dari dunia live 2D, maafkan aku. Damn, dari Zoe Gatalea. Udah nggak aneh dari dulu kayak gitu. Aku juga tahu dari teman dia banyak list utang ke klien. Udah komis lebih dari 1 tahun belum selesai diberes. Oh gila. Gila kalau misalnya semua kliennya tiba-tiba minta refund, menangis darah tuh orang. Jadi begitu ya teman-teman. Jangan pernah ambil pekerjaan yang kau tidak bisa selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jadi tolol. Pertama, jangan jadi orang yang gak enakan. Follow up terus. Kalau udah, silahkan revisi kalau misalnya perlu direvisi. Kalau nggak sesuai sama ekspektasi, tegas men. Jadi orang tegas karena ini duitmu. Sayang kalau duitmu 11 juta, it's crazy number men. Kok bisa beli HP baru, bahkan kok bisa bikin PC sama monitor satu. Dan ya, kasih tahu ke aku kalau misalnya kau pernah ketemu kasus yang kayak gini atau mirip-mirip juga. Kalau kau mungkin korban, silahkan di komen. Aku bakal like-likein. Dan semoga kita bisa bawa dia ke hal yang lebih serius lagi ya, karena dia nggak selesai. Oh, sama satu lagi, jangan lupa kalau ngerjain apa-apa pakai kontrak, karena kau bisa nuntut kalau misalnya dia kenapa-kenapa. Oke? Aku yakin dia ini cuma orang yang lalai, nggak bisa mengendalikan waktu, nggak bisa ini waktunya. Udah kayak gitu doang. Gila, 11 juta itu beli mie ayam. Kalian semua yang ada di chat ini ku traktir anjir, ada 238 ku traktir semua anjing. Lu sering di ghosting kadal nggak Kil? Wah, ku datangin rumahnya, ku bakar ya kalau di ghosting. Nah, jadi buat kalian yang mau datang ke live chat YouTube atau mau ikut seru-seruan di sini, silakan. Kalau kamu mau ikut ngechat Momoy, Gold Chip, Iwak atau emot-emot yang lain, ya silahkan aja. Aku nggak keberatan dan kita bisa seru-seruan di sini. Ya toh chat kalian juga bakal ku bacain. Ya kan chat? Kalian juga bisa mengganggu aku secara live juga. Dan ya, menurut kalian gimana? Tolong dikasih tahu di kolom komentar, bakal ku bacain. Sumpah aku ngecekin komentar satu-satu. Soalnya perlu approval kalau ada komentar. Gila men, ini gak masuk akal lah, sumpah demi apapun. Ya udah, makasih ya. Jangan lupa like dan share dan subscribe dan